Baik, video kali ini saya beri judul tutorial Docker mulai konsep sampai praktek develop dan deploy aplikasi. Ini saya membahas prasyaratnya dulu untuk praktek membuat web server dengan Node.js ditambah service PostgreSQL sehingga berjalan front end untuk CRUD. CRUD itu adalah create, remove, update, dan delete ya. Oke, prasyaratnya adalah koneksi internet, host Linux yang di dalamnya harus ada sudah terinstall SSH Daemon, Docker, Docker Compose, dan Git. Jadi di sini saya juga ingin sekaligus memberikan praktek untuk Git ya. Saya menggunakan Linuxnya adalah Fedora Core OS, sehingga di dalamnya itu sudah ada SSH Daemon Docker secara otomatis. Untuk Docker Compose belum ada, tinggal install, sangat mudah ya. Git juga sudah ada. Berikutnya adalah harus mempunyai Node.js environment, boleh di dalam Linux ini atau di Windows atau di host lain. Kebetulan saya di Windows ya, jadi di Linux ini tidak ada Node.js, di environment tidak ada ya. Satu buah file schema.sql ini adalah skema database yang akan kita olah ya. Database-nya ini ada beberapa table seperti itu ya di dalamnya. Nanti kita import ke database-nya. Saya menggunakan skemanya itu dari FreeRadius ya. Bebas skemanya apa saja boleh. Berikutnya ada host Windows, di dalamnya ada Visual Code Editor, perlu ya biar enak. WinSCP untuk upload file, menghubungkan VS Code ke Linuxnya nantinya itunya WinSCP. PuTTY untuk edit langsung ke terminal. Browser Edge, saya memakai itu karena saya membutuhkan copilotnya ya, AI. Oh ya, sebenarnya ini ada juga pembelajaran tentang cara bertanya ke AI yang baik ya, menggunakan bahasa Indonesia ya pertanyaannya ke AI-nya. Sekarang membahas sedikit tentang konsep kontainer ya. Jadi kontainer dan image. Image kita ngambilnya dari docker.com, hub.docker.com. Di sini banyak sekali image-image yang update maupun tidak update, yang umum, official maupun yang custom ya. Contohnya kita mau mencoba untuk praktek Nginx ya. Kita coba kita jalankan. Jadi ini adalah official ya. Di sini kita bisa melihat seberapa aktif si reponya ini ya. Kita biasanya nyarinya yang paling aktif, langsung aja kita klik coba. Untuk praktek kita langsung pull dulu ya, pakai command pull kita jalankan di sini. Dia akan melakukan download. Kalau tanpa embel-embel apa-apa, dia mengambilnya yang latest, yang terbaru ya di sini. Dia download beberapa saat. Oke. Pullnya sudah selesai. Untuk melihat yang barusan kita download atau pull, kita menggunakan Docker Images ya. Yang barusan kita download adalah ini. Oke. Karena ada tag di sini, tagnya ini yang latest ya. Kalau yang kita kalau mau Alpine harus spesifik Alpine. Oke, kita coba mau run yang barusan kita download. Caranya adalah kalau Docker run gitu, itu artinya command line ya. Jadi konsep Docker itu adalah sebenarnya Linux juga ya, kontainernya. Oke, kita mau run image Nginx. Kita kasih nama web server gitu misalnya ya. Terus portnya, ini adalah port, kita expose-nya ke luar biar Windows kita bisa mengakses web server itu.
bebas, misalnya 8777, ke dalamnya standar 80 ya. Terus nama dari image-nya bisa menggunakan ini, menggunakan tag latest atau tidak juga boleh. Karena itu latest, kita menggunakan latest ya. Atau bisa juga menggunakan image ID ya. Ini juga bisa jalan. Langsung kita enter aja. Ya, ini sudah jalan ya. Kita lihat untuk melihat apakah dia jalan atau tidak, kita menggunakan Docker PS. Oke. Image-nya ini, container ID-nya ini, udah artinya running ya. Kita bisa masuk ke dalam terminal container ini. Caranya adalah menggunakan Docker exec min-te, nama kontainernya ini, container ID ya. Terus kita masuknya bus, mau ke bus atau ke shell biasa. Misalnya kita mau ke shell biasa ya. Jadi kita langsung from root di situ ya. Di sini pasti bisa, si kontainer ini juga ada IP address seperti itu ya. Kebetulan nggak bisa, komennya beda ya. Terus tapi dia di dalamnya Linux biasa sebenarnya ya. Komen-komennya seperti Linux. Ping biasanya ada kalau ping. Coba kita exit ya. Mungkin kita harus masuk ke bus. Coba ping ada nggak? Iya, ping nggak ada juga di sini ya. Biasanya tergantung si developer itunya ya. Dia kadang-kadang ada ping, kadang-kadang ada tidak. Jadi si kontainer ini didesain untuk tidak berubah ya. Tidak seperti virtual machine yang seperti host biasa. Jadi kontainer ini di dalamnya Linux, tetapi dia immutable ya. Didesain untuk tidak dirubah. Memang bisa dirubah, tetapi bahasa nanti ya. Oke. Jadi ini masih running web servernya. Kita coba akses dari IP si Linux. Terus portnya berapa? 8777 tadi ya. Tuh, terbuka ya. Welcome to Nginx. Di sini langsung respon. Jadi seperti itu ya, sangat cepat untuk menginstal web server. Dan masih banyak lagi aplikasi lain yang bisa dijalankan di Docker sehingga menjadi kontainer ini. Oke, saya mau melakukan di stop dulu ya kontainernya. Kita lihat di Docker PS. Tidak ada ya. Docker PSA. Ini kadang-kadang suka menyangkut di sini. Ternyata ada. Kalau ada yang nyangkut gini, kita bisa remove menggunakan Docker rm terus nama kontainer. Oke. Sekarang saya mau menghapus Nginx yang tadi kita pull ya. Kita lihat lagi. Jadi yang mau kita hapus ini dari image ID saja biar gampang ya. Docker rmi. I itu adalah image. Saya juga mau menghapus yang ini. Ya, jadi untuk konsepnya seperti itu saja ya. Docker itu sebenarnya, jadi Docker itu adalah virtual machine mini. Dia mempunyai IP address, segala rupa port yang dibuka berapa, sama saja seperti host Linux biasa. Baik, sekarang saya ingin setup Postgres-nya dulu ya. Jadi untuk Postgres ini saya sudah bertanya ke Copilot. Pertanyaannya adalah seperti ini. Saya ingin membuat kontainer PostgreSQL, tolong dibuatkan docker compose.yaml-nya dan apakah perlu juga docker file. Terus dia sudah memberikan jawaban docker compose YAML-nya. Kita langsung buat di Windows saja ya.
kita buatnya. Kita buka dulu WinSCP nya, kita remote ke Linux-nya ya, login, langsung kita mau ke direktori mana kita buat filenya ya. Kita ke direktori home-nya si root sendiri aja ya. Oke, kita bikin folder baru di sini sebagai nama project kita ya. Directory project server gitu aja ya. Dalamnya kita bikin file ini ya, new file namanya docker compose. Langsung terbuka di sini. Tadi sudah kita copy, langsung kita pas yang bawaan dari itu tadi ya, dari copilot-nya. Kita rubah ini ke 17 versinya coba ya. Username-nya sebaiknya kita rubah saja radius misalnya. Password-nya 1234. Database-nya radius. Ini radius user-nya biar ada perbedaan dengan nama database. Portnya seperti ini saja. Nah, ini penting. Untuk volumenya kita ikutin ini saja, nggak masalah. Nanti saya tunjukkan di mana ini membuatnya. Oke. Langsung kita save. Nah, di sini langsung ada ya. Di ini langsung di Linux langsung ada. Oke, ini tidak membutuhkan Node.js, jadi kita langsung bisa run ya. Caranya adalah di sini kita kan sudah home. Kita coba list, kita masuk ke directory yang barusan kita bikin. Kita ll. Nah, di sini kita langsung aja docker compose. Bukan dockeran lagi ya, docker compose ini ya. Ini kebetulan docker compose-nya sudah saya install. Untuk cara jika belum ada bisa tinggal install ya pakai RPM-nya. Atau kalau misalnya Ubuntu ya pakai apt ya. Docker compose up build seperti ini ya. Jadi dia langsung eksekusi. Kalau nggak ada dia download dulu Postgres-nya, download dulu. Tapi kalau sudah ada image-nya tidak sampai download dulu ya, lebih cepat. Jadi ini karena belum ada, mungkin versi 17 belum ada saya ya. Dia download dulu. Oh ya, saya ingin mencari file skemanya ya. File skemanya adalah dari FreeRadius. Kita cari saja di sini, ada skemanya, bebas apa aja sebenarnya ya. Kebetulan saya pakai ini. Ini langsung kita kopikan ke sini juga skemanya. Oke. Nah, ini sudah on ya, sudah up. Postgres kontainernya sudah up. Berikutnya, oke, saya bertanya ke Copilot lagi, yaitu saya mau menambahkan service adminer untuk mengakses database di atas. Jadi jawabannya adalah harus menambahkan service ini ya. Dia akan kita tambahkan saja di file YAML-nya. Kita copy. Kita buka YAML-nya lagi. Kita tambahkan di sini. Oke, ini harus indennya harus tepat banget ya untuk file YAML itu. Nah, paling ini saja yang
Oke, kita tidak ada perubahan, ini saja ya. Kita save, kita build ulang untuk komposnya sebentar. Oke, kita save saja ya. Save. Ini kita shutdown. Ctrl C saja. Terus kita remove itu ya, kontainer yang nyangkut istilahnya. Saya sudah bikin komennya pakai ini saja. Oke, dia sudah remove. Kita lakukan ulang docker compose build ya. Kali ini tentunya akan melibatkan service adminer ini ya, akan di download juga. Oke, dia langsung ya, karena admin tidak perlu download karena saya sepertinya sudah punya imagesnya. Kita akses adminernya di port 8080 di sini ya. Ini 8080. Oke, servernya nah, untuk servernya ini kita harus melihat nama host. Nama hostnya harus kita cari di Docker PS ya. Kita lihat dulu. Ini ya. Kita jalankan Docker PS. Oke, sekaligus melihat apakah sudah up ya. Postgres up, adminer up. Nah, nama dari hostname-nya si Postgres adalah ini. Kita masukkan ke sini. Sebenarnya bisa pakai IP address, tapi saya malas mencarinya ya. Username-nya karena masih default biasanya Postgres. Oh, atau pakai yang tadi ya. Apa itu namanya? Radius user tadi ya kita. Maksudnya 1 2 3 4. Tidak bisa. Kita coba pakai user Postgres. Mungkin karena database-nya belum kita bikin ya. Sebentar lagi kita sekalian bikin skemanya ya, maksudnya skemanya. Oke, kita bikin skemanya saja ya. Cara bikin skema adalah kita harus masuk ke kontainernya Postgres ya. Oke, docker exec ya berarti. Main.ti artinya itu adalah terminal interaktif. Nama kontainer, terus kita langsung bas. Oke. Untuk melakukan impor kita harus command psql ya. Ini dari dalam kontainer ya. psql menu Postgres. Defaultnya ya. Defaultnya belum ada, mungkin radius user ya. Oke, baiklah, untuk memudahkan di commandnya ini kita samakan saja ya, Postgres usernya, Postgres user dan nama database-nya kita samakan. Kita save. Tentunya kita harus build ulang ya, sebentar. Terus kita yang nyangkut kita down-kan. Terus karena kita sudah menggunakan volumenya juga kita hapus ya, karena tadi kita sudah jalankan dan user Postgres-nya tadi sudah tersimpan di volume yang ini. Tentunya kita harus hapus docker volumenya. Cara menghapusnya adalah docker volume ls dulu ya. Mungkin ini yang kita hapus ya, docker volume rm. Oke.
sebentar. Sepertinya ini ya, dia namanya menjadi nama directory, nama project dan underscore pg data. Oke, ini juga kita hapus. Docker rm. Oke, sekarang kita ulang lagi di sini. Tinggal seperti ini saja ya. Sekarang kita masuk ke selnya kontainer lagi di sini. Untuk create database itu usernya sudah kita create ya. Cuman database ini belum ya. Kita harus menggunakan command create db. Min u radius. Oke, kita berarti sudah ada. Kita masuk ke kita kan mau import itunya ya. Min u radius. Oke. Skema SQL-nya harus kita simpan di ini, harus kita copy ya. Copy. Kita harus kesimpan ke mount poinnya si itu ya. Mount poinnya adalah var. Defaultnya itu var. Ini udah var ya, lib docker. Urutkan nama aja, docker volumes. Ini ya. Kita copy ke sini. Oke. Di sini harusnya akan muncul di command yang ini. Cara import tuh PSQL adalah /i var lib postgres data. Oke, kita sudah punya database-nya, sudah bisa kita akses lewat ini sekarang ya. Ini adalah radius 1 2 3 4. Ini Postgres 1 2 3 4. Oke. Save apa? Nah, ini database-nya sudah ada di sini ya. Tabelnya sudah ada. Oke, untuk masalah database sudah selesai. Dan kita coba shutdown ya si kontainer, sama kontainer kita clear yang nyangkutnya. Coba kita akses file ini. Apakah masih persisten? Ya, masih ada di sini ya. Oke, bagus. Sekarang kita lanjut ke Node.js ya. Kita coba bertanya ke Copilot lagi. Oke, saya sudah bertanya ke Copilot. Selanjutnya saya ingin menyalakan kontainer Node.js sebagai backend untuk melayani web request yang ingin melakukan CRUD ke database. Jawabannya adalah seperti ini, dan saya prinsipnya ini saya pakai ya. Dia tidak memberikan opsi volume, nggak apa-apa. Ini saya pakai, tapi ada perubahan sedikit nanti ya, karena npm-nya node-nya saya inisialisasi dari Windows. Oke, ini saya copy saja dulu ke sini. Di bawahnya adminer, nggak apa-apa. Oke, namanya adalah backend ya, nggak apa-apa. Build, ini kita samakan radius ya, radius maksudnya 1 2 3 4, database nya radius. Portnya biarkan, depends on nya ini penting, harus ada sama kayak ini ya.
kita save. Oke, save-nya sukses. Selanjutnya dia harus membuat docker file ya. Di sini docker file. Dimana kita bikin docker filenya, yang jelas kita bikin dulu ya. Dia memberikan saran untuk directory itunya ya. Ya nggak apa, kita bikin aja seperti ini. Kita balik ke folder yang tadi ya, ke folder home ya, folder root server. Oke. Berarti kita di sini harus bikin folder baru, namanya backend. Dalamnya saya bikin file baru, namanya docker file ya. Kita save kontennya. Oke, kita save. Di sini sudah ya. Jadi di dalam folder backend harus ada file ini ya, 4 ini. Sedangkan kita cuman baru ada 1 ya. Nggak masalah ya. Sekarang kita bikin kita rubah sedikit ya, tidak mengikuti, kita tidak melakukan ini, tidak copy ya. Kita lakukan otomatis saja dari Windows ya, kita karena di Windows sudah ada Note ya. Jadi kita masuk ke sini saja. Kita bikin directory baru, temporer misalnya ya. Kita cdtmp ya. Terus kita lakukan seolah-olah ini adalah folder backend ya. Kita lakukan command, kita cek dulu node-nya, node v versinya versi berapa. Oke, command-nya adalah node init Tehian ya. Kasih. Node init min y. Maksudnya adalah npm ya. Oke, kita tunggu. Dia akan generate package.json-nya ya. Oke, kita lihat. Ya, package.json sudah ada ya. Dan isinya sama kayak ini ya. Ya mirip, nggak masalah. Sekarang kita jalankan ini. Copy di directory ini. Copy. Oke. Dia lagi proses. Oke. Sekarang kita bikin server.js-nya ya. Copy server.js juga kita bikinnya langsung di sini aja ya. Karena dia tidak butuh Node.js-nya ya. Server. Save. Di sini sudah ada. Sekarang kita tinggal kopikan 2 file yang kita bikin di Windows. Oke,
tadi di folder tmp ya. Ini beserta directory yang ini ya, penting ini supaya tidak bolak-balik lagi. 3 Oke, file-filenya sudah ada, sudah semua ya sekarang ya. Kita tinggal jalankan docker build-nya ya. Saya ingin merubah dulu ya volumenya, saya ingin persisten ya. Jadi ini seperti itu ya. Tambahkan volume. Titik 2. Namanya bebas ya, misalnya volume dari apa nih, node VLP misalnya. Nah ini kemana? Ngelihatnya dari docker file. Bokdirnya apa? /app di sisi kontainernya ya. Terus ini juga harus ditambahkan di sini. Sama node PLM. Kita save. Sekarang siap untuk di build ya. Oke. Kita lakukan. Sudah jalan semuanya ini. Port 5000 untuk service Node.js nya. Kita coba akses port 5000. Ya, di sini ada ya. Kita lihat route-nya apa saja yang sudah di itu ya, di sini. Items ya. Items tidak ya, tidak ada ya. Tidak match dengan database kita ininya. Nanti kita rubah ya routes-nya ini. Yang jelas sudah up untuk port 5000, port 8080 sudah up. Oke. Bertanya lagi ke Copilot, saya ingin menambah file CRUD.html yang akan menampilkan semua table secara dinamis. Jawabannya adalah seperti ini. Jadi kita copy saja ya ini. Terus kita bikin filenya di sini. File CRUD.html. Save. Selanjutnya adalah menambahkan route 2 ya, ini route-nya ya. Ini harus dirubah, berarti server.js. Kita tambahkannya di atas saja ya. Di sini saja ya. Yang kedua, root keduanya ini. Kita save. Kita shutdown dulu. Kita harus build ulang ya karena ada perubahan file. Nanti saya ingin kalau update-nya, editnya cuman front end, tidak perlu shutdown ini ya.
tidak perlu shutdown atau build ulang, cuman langsung live gitu. Ini coba kita build. Definisi rootnya adalah tables ya. Sebentar, root.html ya. Ini sepertinya harus tambahkannya file ini ya, 5000. Sepertinya belum akan jalan, saya curiga ini, tapi kita coba aja. Oke, ini belum di routing ya, ini CRUD belum di routing ini. Kita tanya aja ke Copilot ya. Kita modifikasi file docker filenya ya. Jadi ini karena sudah di copy, kita copy-nya sekarang karena udah persisten, tidak perlu ya. Ini juga sudah beres di awal tadi aja sebenarnya. Ini juga tidak usah. Udah seperti ini saja ya. Kita save. Terus file ini kita timpakan jadi semua ini kita copy ya. Kita copy dulu. Copy ke folder volumenya ya. Karena kita sudah tidak melakukan copy saat build. Jadi ini udah copy-nya lewat sini aja. Setelah itu kita editingnya direct ke file produksi istilahnya gitu ya. Docker volumes ini ya, server. Oke, kalau di sini ada ya, coba kita cp ini aja ya. Sini min r. Oke. Kita coba build. Salah ya, yang dikopikan adalah ini harusnya. Oke. Salah lagi. Ini tanda bintang. Ya, ini baru benar ya. Oke, kita build. Oke, sudah jalan ini ya. Jadi di WinSCP tidak update isi foldernya sepertinya karena harus refresh ya, harus login ulang.
Nah sekarang ada, dari tadi ini harusnya ada ya. Oke, jadi sekarang kita editingnya langsung ke directory live dari project kita ya. Ini istilahnya udah produksi ini ya, udah produksi ini. Foldernya adalah ini, Docker volume standar ya. Saya sudah bertanya ke Copilot untuk cara akses file CRUD HTML-nya ini, dia biar lebih rapi dipindahkan ke folder publik. Oke, kita bikin folder publik. Ini kita move atau langsung kita drag aja. Oke, sudah pindah ke sini. Terus disuruh menambahkan ini ya. Kita coba ini, kita copy. Yang lainnya tetap harusnya nih ya. Kita coba saja lihat ya. Rootnya ini kita tutup. Docker file sudah tutup. Ini ya. Express body parser pull. Ini sepertinya baru ya, baris yang ini, tapi kita tambahkan di nanti saja, kita di sini ya penambahannya. Ini ada, ini ada, ini nggak ada ya. Kita tambahkan saja, mungkin pengaruh. Jujur saya juga kurang paham ya, harus mempelajari lagi untuk masalah seperti ini. Ini adalah kunci utama JavaScript di sini ya sebenarnya. Saya juga kurang paham untuk fungsi arrow function terus sama fungsi callback. Ini sangat-sangat penting sebenarnya konsep ini ya. Kalau udah menguasai itu, untuk desain apapun mudah sepertinya ya. Kita save. Jadi setelah kita bekerjanya langsung di file produksi, tidak perlu build ulang ya. Kita shutdown terus kita up aja langsung. Istilahnya di restart aja. Cuman untuk membersihkan yang nyangkutnya tetap ya, karena saya command yang itunya tidak pakai restart atau docker stop. Jadi di sini buildnya nggak usah, biar lebih cepat. Terus kita coba akses seperti ini mungkin ya. Sepertinya belum jalan ya. Jadi saya tadi salah edit. Harusnya kan edit di directory live, tetapi yang masih terbawa di VS Code itu tadi ada directory source ya, yang awal tadi. Makanya tidak muncul. Sekarang sudah muncul ya dynamic. Cuman ini harusnya muncul tabel-tabelnya. Ini kita lacak lagi kenapa belum muncul. Sepertinya ketemu ya permasalahannya ya. Di CRUD HTML-nya ini masih menggunakan localhost, sedangkan tidak jalan ya karena ini container. Jadi harus pakai IP atau hostname si Linuxnya, Fedora Core OS-nya. Jadi saya pakai hostname aja, harusnya jalan setelah ini. Dan kita tidak perlu restart container, karena ini perubahannya hanya di front end. Kita coba aja, langsung refresh. Nah, sudah muncul ya tabel-tabelnya. Semua tabel sudah muncul, tinggal
Kalau mau lanjut untuk nanya ke Copilot, kita bisa menambahkan isi dari kolom-kolom tabel ini apa. Kita mau menambah baris, mengedit juga bisa. Oke, selanjutnya saya bertanya lagi ke Copilot, yaitu dynamic table sudah berhasil dirender. Sekarang saya ingin menambahkan tombol tambah baris dan cari baris di samping masing-masing nama tabel. Sekarang kita coba kode yang diberikan oleh Copilot ya. Oke, sepertinya ini untuk tampilannya masih ada error ya. Jadi kita diklik harus dilacak lagi, tetapi di GitHub itu ada ya, saya source-nya yang sudah jalan. Kebetulan saya beda ya pertanyaannya ke Copilotnya pakai bahasa Inggris, yang itu ini pakai bahasa Indonesia. Mungkin nggak tahu, ada perbedaan kadang-kadang seperti itu. Memang dari jawaban dari AI itu nggak sepenuhnya 100% benar, kadang-kadang itu. Cuman kita melacaknya juga agak-agak lama ya kalau sudah seperti ini. Makanya mungkin kalau yang ingin mencoba sudah jalan itu ada di GitHub, nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Oke, terima kasih ya.